Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang telah kami terima sepanjang ini. Engkau telah memberi kami kehidupan. Engkau telah memberi kami rahmat kesehatan. Engkau telah membangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon kepadamu ya Bapa, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan semoga kami menjadi terang bagi sesama kami, sehingga sesama kami juga semakin hari semakin percaya kepada Dikau. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Barang siapa termasuk umat Allah, hendaknya ia pulang ke Yerusalem dan mendirikan rumah Allah. Pembacaan dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang yang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Referen, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Referen, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Referen, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Referen, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja negeri Persia, dia selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Dan suatu ketika Tuhan berfirman kepadanya dan meminta dia untuk mendirikan bait Allah di Yerusalem. Firman Tuhan ini akhirnya ia sampaikan kepada orang-orang yang ia pimpin. Dia mengumumkan supaya orang-orang yang termasuk umat Allah mesti kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah itu. Dan orang-orang yang termasuk umat Allah akhirnya kembali ke Yerusalem dan mendirikan bait Allah. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa bila orang menyalakan pelita, tentu ia menaruhnya di atas gantang supaya cahayanya bisa menerangi ruangan itu, dan supaya orang yang ada di dalam ruangan itu atau yang ada di sekitar cahaya bisa melakukan kegiatan dengan baik. Bila kita melihat apa yang dibuat oleh Kores, Raja Persia ini, maka sesungguhnya Kores ini telah menjadi pelita, telah menjadi cahaya bagi rakyatnya. Maka mari kita belajar dari Kores, Raja Persia ini, yang walaupun ia adalah raja, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia selalu meminta petunjuk dari Tuhan apa yang mesti ia lakukan di dalam hidupnya. Dan kita tahu bahwa di masa pemerintahnya, Tuhan memintanya untuk membangun bait Allah. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menjadi terang bagi sesama yang hidup di sekitar kita.
Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang bagi sesama? Caranya adalah kita mesti membaca kitab suci. Kita mesti melaksanakan ajaran-ajaran gereja di dalam kehidupan harian kita. Kita juga mesti menghidupi tradisi gereja yang sudah lama dilaksanakan oleh umat Allah sebelum kita ini. Inilah hal-hal yang mesti kita lakukan di dalam hidup ini supaya kita bisa menjadi cahaya bagi sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ada seorang anak yang sungguh-sungguh rajin mengikuti ibadah sabda, perayaan Ekaristi di mana saja. Dan anak ini selalu mengajak teman-temannya, bahkan mengajak orang tuanya, supaya orang tuanya bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, cerita ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya anak ini sedang bercahaya bagi teman-temannya, tapi juga bagi orang tuanya. Sehingga ia selalu mengajak mereka mengikuti perayaan Ekaristi. Dan tentunya bukan hanya mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi setelah mengikuti perayaan Ekaristi, mereka mesti mewujud nyatakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima di dalam ibadah sabda dan perayaan Ekaristi itu di dalam kehidupan harian kita. Dan kita juga bisa melihat pengalaman-pengalaman lain yang sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa memang ketika kita berbuat baik kepada sesama, sebenarnya kita sedang menjadi terang bagi sesama kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah kami agar kami selalu sehat, dan sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mau menjadi terang bagi sesama. Kami mau mengajak sesama kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu di dalam kehidupannya, sehingga dari hari ke hari kami semakin beriman kepadamu dan semakin percaya akan Dikau, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.